Karena Allah mengatakan azwaja litaskunu ilaiha, andai kata engkau baik dalam keluargamu, maka kebahagiaan azwaja litaskunu ilaiha, kebahagiaan rumah tangga itu akan terpenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang kami muliakan, semoga kita semua mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kembali kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Melalui mimbar yang mulia ini khatib berwasiat, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah sesuai dengan yang termaktub di dalam Al-Quran dan As-Sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun judul khutbah kita pada kesempatan kali ini, pilar keluarga sakinah. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, data dari Badan Pusat Statistik menyebutkan angka perceraian dari tahun ke tahun di Riau ini naik. Tahun 2019 cerai talak terjadi 2104, sedangkan cerai gugat terjadi 4615 kasus. Di Pekanbaru, angka perceraian tahun 2021 cerai talak 442 kasus, sedangkan cerai gugat 1351. Cerai talak itu adalah cerai yang dilakukan suami kepada istri, sedangkan cerai gugat istri yang menggugat suami untuk bercerai di pengadilan. Kalau kita tengok tahun 2021 442 suami yang menceraikan istri, sedangkan istri yang minta cerai kepada suami 1351 kasus. Berarti lebih tinggi istri yang minta cerai kepada suaminya. Apa penyebabnya ini kaum muslimin rahimakumullah? Ternyata kalau kita lihat, salah satunya adalah tiang pondasi penyanggah dari keluarga sakinah itu yang sudah mulai hilang di tengah masyarakat kita.
Kalau kita lihat apa yang dimaknakan dengan pilar keluarga sakinah, maka pilar itu adalah tiang penyangga. Sedangkan sakinah adalah kebahagiaan, kehormatan, kenyamanan. Maka kalau kita simpulkan pilar keluarga sakinah adalah tiang penyangga agar keluarga ini menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang nyaman, keluarga yang harmonis, keluarga yang mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat insyaallah. Lalu timbul pertanyaannya, apa saja pilar daripada keluarga sakinah itu? Ternyata di dalam Al-Quran ada 5 disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar rumah tangga itu baik, agar rumah tangga itu nyaman, agar rumah tangga itu bahagia, yang pertama kata Allah, syaratnya adalah zawaj. Zawaj itu kalau diungkapkan dalam ilmu bahasa Arab maknanya berpasangan. Kalau ingin bahagia rumah tangga itu, Allah katakan pasangan bagi laki-laki dan perempuan adalah wajib ketika mau menikah. Jadi menikah itu laki-laki dan perempuan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kami ciptakan pasanganmu laki-laki dan perempuan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar kamu bahagia, agar kamu tentram, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak mungkin ada orang yang tentram, bahagia rumah tangganya, andai kata dia menikah laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Allah yang sudah mengatakan di dalam surah Ar-Rum di ayat yang ke-21, ingin sakinah rumah tanggamu, ingin bahagia rumah tanggamu, maka menikahlah secara zawaj, berpasangan yang sudah diciptakan oleh Allah, laki-laki dan perempuan. Kenapa zawaj? Karena kalau laki-laki dan perempuan maka akan tercipta kebahagiaan. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, bagi perempuan itu tempat kamu adalah untuk melakukan sesuatu hubungan suami istri yang baik. Istri itu diibaratkan oleh Allah di dalam Al-Quran seperti ladang. Maka garaplah ladangmu wahai laki-laki setelah engkau menikah. Kalau laki-laki dan perempuan tentu bisa dia menggarapnya. Tapi kalau hari ini menikah laki-laki sama laki-laki, apa yang mau digarap? Karena Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran, bagimu laki-laki, ladangmu adalah perempuan itu. Kaum muslimin rahimakumullah, maka kalau ingin bahagia hidup berumah tangga, menikah yang cocok itu adalah laki-laki dan perempuan. Yang kedua, pilar daripada keluarga sakinah itu Allah katakan di dalam Al-Quran, misaqan ghalidha. Janji suami istri harus dipenuhi. Kalau suami hari ini memenuhi janjinya, insya Allah rumah tangga akan baik. Apa janji suami kepada istrinya? Ketika setelah terjadi ijab dan qabul, suami membaca sirat ta'liq, janji suami kepada istri, setelah akad nikah ini maka saya yang bertanda tangan di bawah ini nama si fulan bin si fulan berjanji kepada istri saya yang bernama si fulan binti si fulan akan menggawili istri saya mu'asara bil ma'ruf dengan baik. Saya berjanji, 1, tidak akan meninggalkan istri saya 2 tahun lamanya. Itu janji kita dan tertuang di dalam buku nikah yang hari ini ada di rumah kita masing-masing. Yang kedua, saya berjanji tidak akan menyakiti jasmani dan rohani istri saya. Kemudian saya berjanji akan memberikan nafkah yang wajib kepada istri saya, lahir dan batin. Makan, minum, pakaian itu adalah janji suami, memberikan nafkah kepadanya. Tapi tidak cukup dengan itu saja, nafkah zohir dalam bentuk batin, yaitu biologis.
Terakhir, janji suami kepada istri ketika sudah terjadi ijab dan qabul, saya berjanji tidak akan membiarkan istri saya 6 bulan lamanya. Kalau ini terpenuhi, maka sungguh kata Allah, engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Sedangkan janji istri kepada suami setelah terjadinya ijab dan qabul, istri juga punya janji kepada suaminya. Apa janji istri kepada suaminya? Tidak lain adalah mempertahankan kehormatannya dan senantiasa menjaga kehormatannya kepada suaminya, termasuk memberikan pelayanan kepada suaminya. Hunna libasul lakum wa antum libasuhunna. Allah berfirman di dalam Al-Quran, kamu itu ibaratkan pakaian bagi pasanganmu. Istri adalah pakaian bagi suaminya, suami adalah pakaian bagi istrinya. Apa fungsi pakaian? 3 fungsi pakaian. Yang pertama adalah untuk menutupi. Suami yang baik tutupi kelemahan istri. Istri yang baik tutupi kelemahan suaminya. Hari ini banyak masalah dalam keluarga itu karena tak mau menerima kekurangan dari masing-masing pasangan. Suami tak mau menerima kekurangan istri, istri pun tak mau menerima kekurangan suami. Padahal semua manusia hari ini tak ada yang tak punya kelemahan. Semua kita punya kelemahan. Itulah maksud Allah menyatukan antara laki-laki dan perempuan agar mereka bisa saling untuk menguatkan, saling untuk menjalani hubungan keluarganya dengan saling menerima kelebihan dan kekurangan. Fungsi pakaian adalah menutupi. Maka istri ketika ada kekurangan suami, dia tutupi, tidak dia umbar. Suami pun ketika ada kekurangan istri, tidak dia umbar, dia tutupi. Yang kedua, fungsi pakaian itu tidak lain adalah untuk senantiasa menjaga. Orang yang hari ini sudah berkeluarga, dia jaga pasangannya. Istri menjaga harta suami, suami menjaga harta daripada kehidupan istrinya. Dan yang ketiga, fungsi dari pakaian tidak lain adalah untuk mempercantik. Misaqan ghaliza, kata Allah. Kamu itu pakaian bagi istrimu, istrimu pun adalah pakaian bagi suamimu. Andai kata ini kita lakukan, maka bahagia rumah tangga itu. Yang ketiga, makna daripada pilar daripada keluarga sakinah tidak lain adalah kata Allah, mu'asara bil ma'ruf. Engkau lakukan kebaikan kepada pasanganmu masing-masing. Tidak akan terjadi KDRT andai kata kita sadar bahwa istri itu adalah ciptaan Allah. Tidak akan terjadi tidak akan jadi KDRT terhadap suami andai kata istri sadar bahwa suaminya adalah ciptaan Allah. Dan ini Allah tegaskan pula di dalam surah Ar-Rum tadi, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kami ciptakan ayat kami di dalam rumah tangga. Ayat itu tidak hanya dalam bentuk mushaf Al-Quran, tapi sesungguhnya ayat itu juga diciptakan oleh Allah dalam bentuk manusia. Istri diciptakan oleh Allah, suami diciptakan oleh Allah. Maka suami istri harus sadar, kalau dia lakukan keburukan kepada istrinya, maka tentu dia melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata istri pun melawan kepada suami, maka dia sudah melawan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran tidak boleh dibanting, Al-Quran tidak boleh dipijak. Demikian pula istri bukan untuk dipijak oleh suaminya. Sebaliknya, suami pun bukan untuk hal yang harus dipukul oleh istrinya. Mereka sadar itu, maka insya Allah pilar keluarga sakinah, kebahagiaan dalam rumah tangga, tentu akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Terakhir, pilar keluarga sakinah itu adalah ridha dan musawarah dalam menyelesaikan masalah. Ridha menerima pasangan kita, dan ketika ada masalah bermusyawarahlah.
Ketika ada masalah, pergilah kepada sesuatu yang baik, maka cari jalan keluar yang terbaik. Jangan langsung pergi ke pengadilan, karena ada jalan yang keluarnya. Apa jalan keluarnya? Disebutkan oleh Allah, engkau cari ahkam orang yang paham tentang ilmunya, lalu engkau minta nasihat kepadanya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ketika ada masalah dalam keluargamu, maka jangan cepat-cepat engkau mengatakan talak kepada istrimu, melainkan engkau pisah tempat tidur atas dirinya. Andai kata mungkin sudah baik, maka kembalilah engkau kepadanya dengan cara mu'asarah bil ma'ruf, dengan baik, dengan lemah lembut, dan kembali kepada ikatan perkawinan yang sudah sah secara hukum Islam. Ini pilar keluarga sakinah. Andai kata kita jalankan ini dengan baik, insya Allah bahagia rumah tangga kita. Karena Allah mengatakan azwaja litaskunu ilaiha. Andai kata engkau baik dalam keluargamu, maka kebahagiaan azwaja litaskunu ilaiha, kebahagiaan rumah tangga itu akan terpenuhi. Mudah-mudahan kita senantiasa mampu menjadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan insya Allah itu pula lah nanti yang akan mengantarkan kita bersama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.